gereja direnovasi, juga itu. mengalami banjir, ambruk dan lain-lain. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di waktu yang tepat. Juga tepat loh tanggal 26. Wow, pas Yang banget ya. kabarnya sama, hari Minggu lagi. Dimeriahkan oleh semua jemaat Os Family Center tentunya. Luar biasa. Ya, oke, langsung aja ya. Langsung aja dong. Kita awali ibadah kita sore hari ini dengan penampilan dari HFC Kids. Yesus kuat, hebat, dan besar. Oke. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
terduga, yang tak pernah terpikirkan oleh kami. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat kita akan melihat dengan sejarah Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kita bayangkan. Dia menjawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat kita akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat bukan melihat Dia jadikan lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat bukan melihat Dia jadikan semua. Saja berkata saya undang Bapak Gembala transformasinya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menjadi satu
persembahan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami siapkan hati pikiran kami untuk kami diberkati lewat sharing firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dan urapi hamba-Mu, sehingga apa yang kami terima hari ini memberkati setiap kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sore hari ini dari Gereja Bawah Tanah House Family Center di Gedung Gede. Oke. Yang berulang tahun 56 tahun ya. Hari ini saya bersama dengan istri saya dan juga rekan saya, pagi tadi kita juga merayakan ulang tahun gereja kami. Baru 11 tahun. Jadi Pak Yosia dan Ibu Hulda adalah senior kami, dan saya senang sekali kalau boleh diajak menjadi rekan kerja dalam pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang pernah menonton sebuah film judulnya Wizard of Oz. Ada yang pernah nonton film ini? Kalau belum ya nanti setelah ini ditonton. Ini film kedua setelah Alkitab yang Bapak Ibu Saudara-saudara perlu tonton. Nah, di bagian awal kisah ini, Wizard of Oz. Wizard adalah dukun. Dukun dari Oz. Di film tersebut, tokohnya bernama Dorothy. Diceritakan Dorothy diterbangkan oleh angin puting beliung dari kota Kansas dan mendarat di Manskin County, di tanah Oz yang magis. Di situ dia ketemu The Good Witch of the North, dukun yang baik dari utara. Dan dukun baik tersebut kemudian kasih tahu kepada Dorothy, gadis remaja ini, kalau kamu mau pulang ke rumahmu, caranya adalah kamu pergi ke kota Emerald, ke Emerald City. Di sana nanti kamu ketemu Wizard of Oz, ketemu dukun Oz yang akan kasih tahu kamu jalan pulang ke rumah. Dorothy tanya, gimana caranya pergi ke kota Emerald? Dan dikasih tahu, ikutin jalan berbatu bata warna kuning. Kamu ikutin jalan tersebut. Dorothy kemudian ketemu dengan temannya namanya Scarecrow, Tin Woodman, dan Cowardly Lion. Mereka cari jalan lewat jalan berbatu bata berwarna kuning, pergi ke Emerald City. Semua tampak baik-baik saja, sampai mereka ketemu persimpangan jalan. Dan mereka bingung dan kaget, karena ternyata jalan berbatu bata berwarna kuning, the Yellow Brick Road, bukan satu jalan lurus. Ternyata ada simpangannya. Jadi mereka diskusi, mau pilih mana nih? Kalau ke sana arahnya kemana? Kalau ke sini arahnya kemana? Mereka kemudian memutuskan memilih salah satu jalan. Kemudian orang empat gandengan tangan, nyanyi-nyanyi, jalan sampai di kota Emerald. Penuh sukacita. Tapi saya nonton film ini, saya tanya dong, ada apa di ujung jalan yang lain? Kalau Dorothy dan teman-temannya ambil simpangan jalan yang lain, ada apa di ujung jalan di sana? Nah, ada seorang penulis puisi yang terkenal namanya Robert Frost. Tahun 1920 dia menulis sebuah puisi yang judulnya The Road Not Taken, jalan yang tidak diambil. Dan kalimat terakhirnya berbunyi seperti ini. Dua jalan terbentang di dalam hutan. Dan aku mengambil jalan yang tidak dijalani orang lain. Dan itu sudah membuat perbedaan yang besar. Jadi pada saat GBT House Family Center berulang tahun 56 tahun, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau kita ambil jalan yang lain? Apa yang akan terjadi dengan hidup gereja ini kalau kita dari persimpangan jalan dan kemudian kita mengambil jalan yang lain? The road not taken atau jalan yang tidak diambil adalah simbol penyesalan karena kesempatan yang hilang. Dan kita berpikir, kalau dulu saya tahu ada beberapa opsi, saya pasti akan buat keputusan terbaik.
Bapak-bapak pernah mikir nggak? Kalau dulu saya lihat ada beberapa nona-nona muda yang terbaik di kota ini, saya pasti pilih yang terbaik. Ya kan, setelah menikah ngomong gitu kan, mikir begitu kan bapak-bapak, atau mungkin ibu-ibunya. Ya kan? Jadi pertanyaan yang saya ingin ajak kita tanyakan hari ini adalah, dari mana kita tahu bahwa sebuah opsi itu adalah keputusan terbaik? Nah, ada sebuah kisah yang panjang di Kejadian 15 sampai 21 tentang Abraham dan Sarah yang dipilih oleh Tuhan menjadi bapak dan ibu dari 3 agama besar di dunia. Bapak Abraham dan Sarah adalah bapak orang beriman, bapak ibu orang beriman dari orang beragama Kristen. Jumlahnya di seluruh dunia 2,5 miliar. Dan saudara-saudara Muslim jumlahnya di seluruh dunia 1,9 miliar. Dan orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme jumlahnya 14,6 juta di seluruh dunia. Tapi 14,6 juta di dunia ini menguasai dunia ekonomi, dunia apapun dikuasai oleh orang Yahudi. Bapak orang beriman dari 3 agama besar ini, Abraham dan Sarah. Nah, saya tidak akan membacakan seluruh teks karena 7 pasal. Jadi sore hari ini saya minta Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mempercayai ringkasan saya. Nah, kedua suami istri ini dikasih hak istimewa oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, aku akan buat keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, melalui 1 anak. Jadi ini namanya covenant. Ini perjanjian pribadi antara Tuhan dengan manusia. Jadi saya baru meringkas 3 pasal untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Lumayan kan? Gak perlu baca kitab selama 3 minggu, saya sudah ringkas untuk Bapak Ibu 3 pasal. Tetapi perjanjian ajaib tadi, keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, itu kan ajaib sekali. Perjanjian ajaib tersebut berantakan karena 1 kalimat pendek dalam Kejadian 16 yang pertama. Bunyinya seperti ini. Tetapi Sarah mandul. Sarah tidak beranak. Perjanjian ini bergantung pada 1 anak. Dan calon ibu satu-satunya sang 1 anak ini sudah lewat masa subuhnya. Sudah oma-oma seperti beberapa di antara kita. Mandul. Jadi bagaimana dengan janji tersebut? Keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Nah, masa-masa stres biasanya membuat kita kreatif. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Pak Yosia stres dan Ibu Hulda karena bangunan di tempat ini ambruk. Jadi saya salut sekali dan saya respect sekali dengan perjuangan Bapak Ibu saudara-saudara di GPT House Friendly Center. Dan setahu saya, masa-masa stres dalam keluarga kan, dalam pekerjaan kan, dalam bisnis kan, selalu membuat kita jadi kreatif. Abraham dan Sarah juga. Mereka ambil jalan lain. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah punya seorang asisten rumah tangga bernama Hagar. Hagar, gadis Mesir. Mungkin salah satu dayang-dayang Firaun, atau bahkan ada orang yang mengatakan kemungkinan salah satu putrinya Firaun yang diberikan kepada Abraham dan Sarah karena Firaun sungkan dengan Abraham pernah mengingini Sarah istrinya. Jadi Sarah frustasi karena dia mandul, dia kasih asisten rumah tangganya, pembantu rumah tangganya kepada suaminya. Nah, saya mau tanya kepada ibu-ibu, istri-istri, ada nggak ibu-ibu yang kepingin banget punya anak, nggak bisa punya anak, saking kepinginnya kemudian ngasih pembantunya kepada suaminya? Ada? Boleh angkat tangan? Oh, ada di belakang sono. Nah, kisah seperti ini saya nggak pernah baca. Yang saya sering baca adalah suami-suami godain hamba perempuan. Nanti kalau ketahuan istrinya takutnya bukan main. Gitu. Tapi di sini bapaknya orang beriman. Bapaknya orang beriman nggak perlu goda-godain, disodorin oleh istrinya. Gadis muda Mesir yang seksi, suami mana yang gak mau? Ya, bahkan bapak orang beriman pun mau. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, justru karena mereka ambil jalan yang salah, Hagar sekarang masuk dalam kisah sejarah umat manusia beragama di seluruh dunia. Ini jalan salah pertama yang dilakukan oleh
Abraham dan Sarah. Jalan salah yang kedua. Pada saat Hagar kemudian hamil, saat itu praktek umum yang terjadi, kalau majikan perempuan punya hamba perempuan kemudian hamil, majikan perempuannya nggak bisa hamil, maka anak hamba perempuan adalah anak sang majikan. Jadi anak yang dikandung Hagar adalah anak dari Sarah. Tapi begitu Hagar hamil, Sarah tiba-tiba mau membatalkan seluruh rencana yang sudah dia buat. Dia datangin Abraham dan kemudian berkata seperti ini, "Hei suami, kita punya problem. Dan itu semua gara-gara kamu gatel. Salahmu tuh." Nah, Abraham tadinya senang-senang, ya, disodomin istri ini, saya nggak minta istri yang ngasih. Dia senang-senang, sekarang mulai lihat masalah di depan mata. Tapi Abraham masih berargumentasi, kan kamu yang usul, kan kamu yang kasih, bukan aku loh yang godain. Dan singkat cerita, Sarah memperlakukan Hagar sedemikian jahatnya sampai Hagar lari ke padang gurun di timur tengah sana. Jadi Abraham dan Sarah dengan kreatif sudah membuat dua keputusan salah, membuat Hagar dalam keadaan hamil tua lari ke padang gurun sendirian tanpa perlindungan, nangis ketakutan. Dan ini yang menarik, Tuhan mendengar tangisan wanita Mesir ini. Dia bukan keturunan Abraham, dia orang Mesir. Tapi Tuhan mencintai dia. Tuhan bukan cuma kasih dia minum, ini yang lebih hebat lagi. Tuhan buat covenant dengan Hagar. Tadi kan Tuhan bikin perjanjian dengan siapa? Dengan Abraham. Sekarang Tuhan bikin perjanjian dengan wanita Mesir bernama Hagar. Dan dia ngomong seperti ini, Tuhan ngomong seperti ini kepada Hagar. Kalau kamu kembali kepada tuanmu Abraham dan Sarah, aku Tuhan, Yahweh, akan memberikan kepada kau seorang anak, dan anakmu akan jadi nenek moyang bangsa yang besar. Saya membaca ini, saya terkagum-kagum dengan kasih setia Tuhan kepada semua orang, apapun latar belakangnya, apapun agama. Tuhan membuat janji dengan Hagar yang sebelumnya tidak ada dalam rencananya dengan Abraham dan Sarah. Tuhan modifikasi tindakannya bagi Hagar. Jadi Abraham dan Sarah sudah buat dua kesalahan. Tuhan menanggapi bukan dengan memarahi Abraham, tapi dengan menanggapi, Tuhan menanggapi dengan anugerahnya. Hagar kemudian balik kepada Abraham dan Sarah, lahirlah Ismail sebagai anak sulung Abraham. Jadi kalau Anda dan saya yang Kristen pikir Anda keturunan Ishak, bukan, Anda bukan keturunan Ishak dan saya yang Kristen. Ishak menurunkan bangsa Israel. Anda dan saya agama Kristen di dunia, keturunan siapa? Saudara tahu? Esau. Anda runut dari kitab Perjanjian. Kita bukan keturunan Ishak. Kita keturunan Esau, Edom, bangsa Edom. Ishak menurunkan siapa? Esau dan Yakub. Yakub punya 12 anak, jadilah bangsa Israel. Ya. Nah, jadi Hagar melahirkan Ismail yang kemudian jadi nenek moyang saudara kita dari kaum Muslim. Dan kemudian apa yang kemudian terjadi? Tuhan datang kepada Abraham dan bilang, apakah janjiku berubah kepadamu? Enggak. Aku sudah janji anakmu dan Sarah akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan punya anak. Kemudian Oma Sarah dalam usia 90 tahun hamil. Ada oma-oma 70 tahun kepingin hamil lagi? 80 tahun? Kalau ada keajaiban selain Sarah 3.800 tahun yang lalu, mungkin di gedung gede tahun 2023 keajaiban itu terjadi. Kalau ada, tolong difoto Pak Yosia. Tolong saya dikirim karena saya akan masukkan di media sosial dan memviralkan. Jadi Oma Sarah usia 90 tahun hamil, kemudian lahirlah Ishak. Artinya apa? Tertawa. Karena dua suami istri tertawakan diri mereka. Kakek nenek kok punya anak. Atau kemungkinan ada orang yang bilang sebetulnya tertawa sinis. Sarah tertawa sinis dan berkata, Tuhan sudah mempermalukan saya jadi bahan tertawa. Tapi apapun bentuk anaknya, janji Tuhan sudah dipenuhi. Nah, karena janji Tuhan dipenuhi, apakah happy ending? Enggak, ternyata. Ada jalan salah ketiga yang terbentang di depan Abraham dan Sarah, dan mereka kemudian ambil. Sarah lagi-lagi memarahi Abraham dan berkata, kamu yang salah. Gara-gara kamu kita punya problem. Lihat tuh, anaknya Hagar bertengkar dengan anak kita Ishak.
Saya nggak mau anak saya digebukin, dibully sama Ismail. Usir Hagar, usir Ismail. Abraham kemudian nekat. Dia suami yang takut istri. Dan kemudian dia suruh Hagar dan anak sulungnya Ismail untuk laki-laki pergi kepada guru. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca Kejadian 15-21 ada satu data menarik. Baik Abraham maupun Sarah tidak pernah memanggil Hagar dengan namanya. Semua orang panggil dia dengan sebutan budak perempuan itu. Hanya satu tokoh yang memanggil nama Hagar. Siapa? Tuhan. Dan sekali lagi Hagar lari padang gurun. Kali ini bukan karena keputusannya, kali ini karena dia diusir. Sekarang dia bukan semestinya, dia bawa anak. Dan sekali lagi Tuhan kasih dia minum dan janji bahwa dia akan jadi ibu dari bangsa yang besar. Jadi janji Tuhan kepada Abraham untuk jadi bangsa yang besar. Janji Tuhan juga kepada Hagar untuk jadi ibu bangsa yang besar. Jadi perhatikan kisah ini. Ini kisah bapak dan ibunya orang beriman. Dipilih Tuhan jadi bapak banyak bangsa, tetapi membuat pilihan bodoh dan mengalami konsekuensi yang buruk. Bukan cuma itu, mereka jahat. Mereka coba membereskan masalah yang mereka timbulkan dengan cara kotor. Nah, kalau ini kisah opa oma Bapak Ibu Saudara-saudara, atau ini kisah papa mama kita, ini kisah nenek moyang pendiri gereja ini misalnya, apa yang akan kita lakukan? Kita nggak cerita-ceritain. Kita akan bersihkan nama nenek moyang kita. Usaha mati-matian supaya opa, oma, papa, mama terlihat bersih, terdengar bagus. Jadi kenapa kisah ini kok ada dalam Alkitab? Kitab suci kan harusnya semua ceritanya suci-suci dong, yang baik-baik dong. Kenapa cerita kesadisan, perselingkuhan, semua hal yang kotor tercatat dalam kitab suci? Nah, ini yang menarik. Ada satu tokoh dalam narasi 7 pasal ini. Bukan Abraham. Dia pribadi yang lemah. Dia kepala rumah tangga yang pelin-pelan. Dia bolak-balik membuat kesalahan, padahal Tuhan sudah minta dia untuk take responsibility. Secara pribadi, secara moral, secara kolektif. Tapi dia gagal. Dalam narasi ini dia pasif, dia kejam. Juga bukan Sarah. Sarah dalam cerita ini istri tipikal. Gampang stres, teriak-teriak, nyalain orang, nyalain suami, nyalain pembantu, nyalain tukang parkir, anjing, kucing pun disalahin. Ya. Dia sendiri yang benar. Bahkan tega melakukan apapun, meski akibatnya kematian bagi hamba perempuan dan anaknya. Tokohnya juga bukan Hagar, karena dia budak dalam kisah ini, dia gak punya pilihan. Nah, kalau Anda membaca Alkitab, maka Alkitab selalu punya satu tokoh utama. Apapun ceritanya, apapun narasinya, apapun teksnya, tokoh utamanya adalah siapa? Tuhan sendiri. Jagoan utama dalam seluruh teks Alkitab adalah Tuhan sendiri. Dan ini pelajaran untuk kita semua sore hari ini. Begitu kreatifnya Abraham dan Sarah bikin salah. Tapi kesalahan mereka yang begitu kreatif, begitu tidak tertebak kesalahannya, tidak bisa melebihi kreativitas Tuhan dalam menunjukkan anugerahnya yang juga unpredictable. Jadi kreativitas Tuhan yang unpredictable menyatakan anugerahnya tidak pernah kalah dengan kreativitas kita yang tidak ketebak dalam bikin salah. Apakah Tuhan berubah? Apakah karakter Tuhan berubah? Enggak pernah Tuhan berubah karakternya. Tapi tindakan Tuhan ternyata berubah dalam menanggapi tingkah laku kita semua. Jadi kalau seringkali kita berpikir Tuhan itu kaku, dia nggak berubah, dia tangan besi. Tapi tidak dalam kisah ini. Juga tidak dalam kisah-kisah Alkitab lainnya. Tidak dalam kisah hidup saya. Tidak dalam kisah hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena the gracious, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu kreatif, yang tidak tertebak, itu begitu ajaib. Tuhan ternyata mau atur ulang rencananya untuk menganugerahkan kasih, pengampunan, kebaikan, bahkan hal yang tidak terbayangkan bagi orang-orang yang dikasihi. Jadi, kalau di awal tadi saya tanya, bagaimana kalau ada persimpangan jalan dan kita ambil jalan yang lain? Apakah ada jalan
pilihan jalan yang mungkin salah? Saya kasih jawabannya. Mungkin tidak ada satupun jalan yang salah. Mungkin gak ada satupun jalan yang paling benar. Banyak dari kita berada di jalan yang salah, kita pikir. Dan kita mengalami kesusahan ekonomi hari ini. Susah kesehatannya, krisis keluarga, kesepian, kepahitan. Karena pilihan kita sendiri. Tapi kisah ini tidak menonjolkan hebatnya iman Abraham. Kisah-kisah lain di dalam Alkitab tidak pernah menunjukkan luar biasanya iman tokoh-tokoh yang diceritakan. Selalu kisah di dalam Alkitab menunjukkan betapa luar biasanya kesetiaan Tuhan yang mencintai kita semua. Jadi saya akan mengakhiri dengan sebuah peragaan. Saya akan beraksi, bertindak, atau main drama sebagai Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudara-saudara perlu melihat saya sebagai Tuhan. Jadi karena saya Tuhan, saya mau Bapak Ibu saudara-saudara semua memperhatikan saya. Yang tidur bangun, yang main handphone lihat ke saya karena saya Tuhan. Tuhan kan mau dapat perhatian, mau disembah, mau dihormati. Nah, sebagai Tuhan, saya minta Bapak Ibu saudara-saudara sebagai orang yang berdosa datang kepada saya. Anda pernah mendengar undangan Tuhan Yesus? Come to me. Datanglah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, bersalah, gagal, datang. Yang bikin kesalahan, datang. Jadi sebagai Tuhan, saya minta Anda datang kepada saya. Nggak ada kan yang datang? Nggak ada kan yang maju? Saya satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan Bapak Ibu saudara-saudara. Saya undang Anda datang, nggak ada yang maju. Nah, saya tahu semua orang punya yang namanya kehendak bebas. Jadi begitu Anda mendengar undangan Tuhan, Anda buat pilihan dalam hati. Saya mau atau enggak? Saya akan melangkah atau enggak? Dan Anda pilih, Bapak Ibu saudara-saudara memilih tidak mau datang kepada Tuhan. Bahkan penulis Alkitab berkata seperti ini, tidak seorang pun yang mencari Tuhan. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang bahkan memalingkan wajahnya dari Tuhan. Jadi saya undang Bapak Ibu saudara-saudara sekarang untuk bangkit berdiri. Putar ke belakang, berdirinya. Putar ke belakang. Kursinya diangkat, dibalik ke belakang. Ibu-ibu yang tidak bisa membalik dibantu oleh lebih muda. Sudah, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara di kursi yang menghadap ke belakang. Sudah? Jadi sambil Bapak Ibu saudara-saudara mendengarkan ya kalimat-kalimat dari Tuhan ini. Pada saat saya Tuhan minta Bapak Ibu saudara-saudara datang nggak mau. Saya undang datang tadi nggak mau. Saya minta Anda berpaling, langsung Anda berpaling dari saya. Memang anggota gereja bawah tanah ya kayak begini. Nah, ada beberapa opsi. Kalau saya sebagai Tuhan melihat situasi seperti ini, sambil Bapak Ibu saudara dengerin aja. Opsi pertama, saya sebagai Tuhan akan menghukum Anda semua. Saya marah, saya tegur, saya hakimi. Pada saat Anda nanti meninggal, saya lempar ke neraka. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, saya sebagai Tuhan akan membuat situasi hidup Anda berantakan. Saya datangkan sakit, banjir, bencana.
Sampai Anda kemudian terpaksa cari Tuhan. Pada saat penderitaan datang, penyakit datang, saya sebagai Tuhan teriak, balik. Masih nggak mau pakai? Belum saya suruh balik. Duduk aja ke belakang. Saya lagi cerita ini. Opsi yang ketiga ya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin nggak mau berbalik, saya tunggu dengan sabar. Saya tunggu. Tapi ada opsi yang keempat. Ini opsi yang keempat. Ini opsi yang keempat. Anda berbalik dari saya datang ke tempat Anda. Anda nggak mau lihat saya yang temuin Bapak Ibu Saudara-saudara. Anda menjauh dari saya korbankan seluruh ketuhanan saya, panggung saya, untuk datang ke hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi apa yang kita pelajari bersama sore hari ini? Bapak Ibu Saudara-saudara bisa bikin salah apapun, mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, apapun salahnya. Tuhan tidak pernah kalah kreativitasnya dalam menunjukkan anugerah yang tidak ketebak kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu bikin kesalahan yang tidak ketebak. Jadi mau salah kayak apapun, Tuhan akan selalu datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi berikan aplaus buat diri Bapak. Boleh menghadap ke depan lagi. Saya akhiri dengan beberapa kalimat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sore ini datang dan Anda bukan Kristen, ada yang agamanya bukan Kristen, pertanyaan saya adalah ini: apa bahan kehidupan yang Bapak Ibu Saudara-saudara punya saat ini? Bahan yang kita punya mungkin gagal dalam pernikahan. Bahan yang kita punya mungkin Anda adalah anak yang dikutuki oleh papa mamanya sendiri. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin pernah jadi murid paling terbelakang di sekolah. Atau suami yang dihina oleh mertua dan istri. Atau hari ini ada bisnis yang lagi stuck. Talenta yang gak pernah keluar. Tapi tolong ingat pesan ini. Kreativitas Tuhan yang tidak tertebak dalam menunjukkan anugerahnya tidak pernah kalah dengan kreativitas Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak tertebak dalam bikin salah. Sekarang bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen yang mengaku pengikut Kristus di gereja ini, apa bisa Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen mengejutkan anggota keluarga Anda, teman Anda yang sudah bikin salah, dan bikin dia kaget pada saat Anda menunjukkan anugerah Tuhan yang tidak ketebak kepada orang yang sudah bikin salah? Apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen mau melalui gereja ini bisa merepresentasikan anugerah Tuhan yang tanpa batas, yang tidak pernah kalah dengan kreativitas orang bikin salah? Apa mau Bapak Ibu Saudara-saudara Kristen di gereja ini menunjukkan anugerah Tuhan kepada teman-teman kita di kota ini? Jadi saya mau akhiri dengan ajakan doa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang hidupnya amburadul, mari kita ucapkan doa ini bersama-sama. Ini khusus yang hidupnya sedang amburadul saat ini. Moralnya amburadul, ekonominya amburadul, kesehatannya amburadul, komunikasinya amburadul. Mari kita doakan doa ini bersama-sama. Mengatakan seperti, Tuhan, saat Engkau menemui aku di jalan manapun yang sedang aku jalani, bantu aku mau menyambut uluran tangan-Mu yang menggandeng aku. Mari kita katakan doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, saat Engkau menemui aku di jalan manapun yang sedang aku jalani, bantu aku mau menyambut uluran tangan-Mu yang menggandeng aku. Sekarang doa bagi yang Kristen.
bunyinya seperti ini. Tuhan, saat Engkau mengajak aku menemui orang lain di jalan manapun yang sedang mereka jalani, bantu aku mengulurkan tanganku untuk menggandeng mereka. Yang Kristen, kita bacakan bersama-sama doa. 1, 2, 3. Tuhan, saat Engkau mengajak aku menemui orang lain di jalan manapun yang sedang mereka jalani, bantu aku mengulurkan tanganku untuk menggandeng mereka. Mari kita berdoa. Di hari ulang tahun gereja ini, kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan, 56 tahun yang lalu dimulai gereja ini. Dengan perjuangan yang banyak, air mata, keringat, beban moral, banyak salib yang harus dipikul, dan bahkan sudah banyak salib yang harus dibuang. Gereja ini eksis di kota ini, dan mencoba memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang berbeban berat, yang sakit, yang berdosa, yang jauh dari Tuhan. Dan gereja ini dipimpin oleh pendeta Yosia, mencoba mendekatkan orang yang jauh dari Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan. Kami berdoa sore hari ini. Ada di antara kami banyak sekali yang bikin salah. Meskipun kami bersyukur setiap hari untuk kemurahan Tuhan, tapi kami bikin salah. Kami ulangi lagi kesalahan tersebut. Bahkan sepertinya kesalahan yang kami buat terus berseri. Dan ada di antara kami yang mungkin merasa tidak punya pengharapan lagi. Tapi terima kasih sekali ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendatangi kami. Engkau tidak pernah kalah kreativitas Tuhan menunjukkan anugerah Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami, apapun kesalahan kami. Dan sore hari ini dari berbagai macam latar belakang, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami memohon Tuhan menggandeng tangan kami, menuntun hati kami, mengarahkan pikiran kami untuk selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.